Oke teman-teman, balik lagi sama aku. Kembali lagi di pembahasan bab 3, yakni tentang perilaku konsumen. Nah, di video yang sebelumnya, yang part 1, kita kan udah bahas nih tentang preferensi konsumen sama kendala anggaran. Nah, di video part 2 ini, kita akan bahas pilihan konsumen, terus indeks biaya hidup, dan nanti ada sub-sub lain. Nah, sekarang kita bahas dulu nih pilihan konsumen. Jadi di subbab kali ini pilihan konsumen, kita itu bahas bagaimana sih memaksimalkan kepuasan konsumen. Nah, di sini dia bilang memaksimalkan market basket setidaknya harus memenuhi dua syarat. Yang pertama harus terletak pada garis anggaran, dan yang kedua harus memberi konsumen kombinasi barang dan jasa yang paling disukai. Nah, di grafik ini kan ada grafik budget line-nya yang merah ini teman-teman. Kemudian ada U1, U2, dan U3. Nah, kita lihat titik A. Titik A, dia konsumsi di budget line 1 dan U1. Di sini konsumen itu puas tapi kepuasannya belum maksimal. Nah, di titik A sama titik B ini juga dia konsumsinya masih belum maksimal karena dengan budget segitu masih bisa dimaksimalin lagi. Nah, mana nih yang kepuasannya maksimal? Nah, kepuasan maksimal itu ada di titik C. Nah, kalau secara grafis, kepuasan konsumen atau keseimbangan konsumen itu ketika kurva IC atau indifference curve ini bersinggungan dengan kurva budget line. Nah, di sini digambarkan di titik C. Jadi, di sini tuh konsumen bisa memaksimalkan semua pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya dengan kombinasi-kombinasi yang ada. Nah, jadi di C, jadi konsumen daripada beli A atau B, konsumen lebih suka pilih C karena ini lebih maksimal dalam memaksimalkan konsumen. Nah, kalau yang D itu kepuasannya memang lebih maksimal, tapi ini nggak bisa dipilih. Kenapa? Karena kita kan ada hambatan ya, hambatannya yaitu ini kendala anggaran. Jadi budgetnya cuma di atas gini doang. Kita cuma punya budget sebanyak 80 ini doang. Jadi dengan budget 80 ini kita nggak bisa mencapai tingkat kombinasi di D yang mempunyai kepuasan lebih tinggi. Nah, gimana supaya kita dapat mencapai ini? Ya kita harus menambah pendapatan kita supaya budget lainnya nanti geser ke kanan dan bisa menyentuh si kurva IC yang U3 ini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya utilitas marginal. Jadi, ketika konsumen memaksimalkan kepuasan, maka MRS yang kita bahas di video sebelumnya itu sama dengan PF sama dengan PC. Jadi, slope dari IC itu sama dengan slope dari BL. Hal ini karena MRS sama dengan rasio marginal utility dari mengkonsumsi F dan C, dan nya bisa diuraikan lagi jadi MUF dibagi MUC sama dengan PF dibagi PC. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan utilitas, rumusnya itu bisa kita tulis MUF dibagi PF sama dengan MUC dibagi PC. Jadi, utilitas total dimaksimalkan saat anggaran dialokasikan, sehingga MU per dolar adalah sama untuk setiap barang. Jadi, eee, secara matematis itu bisa kita tuliskan seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di pembahasan selanjutnya ini ada yang namanya solusi sudut. Solusi sudut itu situasi di mana tingkat substitusi marginal untuk satu barang dalam panjang pasar
yang dipilih tidak sama dengan kemungkinan garis anggaran. Contohnya, biasanya kan keseimbangan konsumen kan kombinasi antara dua barang teman-teman. Nah, kalau di solusi sudut ini itu keseimbangannya nih, ketika solusi sudut muncul, konsumen memaksimalkan kepuasan dengan mengkonsumsi hanya satu dari dua barang. Jadi, apa namanya, kepuasannya itu maksimal ketika dia cuman pendapatannya cuma dibuat konsumsi es krim doang, dikonsumsi es krim semua. Nah, yang yogurt dia nggak dikonsumsi sama sekali, gitu. Di sini ketika dia membelanjakan pendapatannya untuk es krim semua, justru kepuasannya lebih maksimal daripada dia mengkonsumsi untuk dua barang. Nah, di sini garis anggaran yang diberikan tingkat kepuasan tertinggi dicapai D pada perbandingan satu di sini. Terus di mana MRS lebih besar dari rasio harga es krim dengan harga yogurt beku. Nah, intinya kalau di solusi sudut ini dia akan maksimal puasannya ketika dia cuma menggunakan anggarannya untuk mengkonsumsi salah satu saja itu. Nah, terus kemudian contohnya lagi ada dana perwalian guru perguruan tinggi. Jadi maksudnya gimana? Misal nih eh, kita kita kan kuliah nih, kita awalnya di sini. Awalnya kita dapat dana pendidikan segini nih di yang biru ini budget lainnya. Terus kemudian kita menggunakannya di konsumsinya IC-nya segini se sebanyak A ini. Jadi kepuasan kepuasan kita di sini. Terus kemudian ketika kita mendapatkan tambahan dana untuk keperluan perguruan tinggi. Nah, tapi syaratnya kita cuman boleh menggunakan dana itu untuk keperluan perguruan tinggi aja, keperluan untuk pendidikan aja. Jadi eh, budget lainnya yang awalnya di sini kita geser ke sini. Jadi konsumsi kita di tingkat U2 di titik B sini. Nah, sebenarnya kalau kita bisa pakai dana itu tidak cuman pendidikan doang, misal kita bisa pakai untuk beli baju ataupun beli sepatu. Nah, itu kepuasan kita bisa lebih maksimal di U3 di sini. Jadi, kepuasan kita bisa maksimal di titik C. Nah, karena tadi dana perwalian ini cuman boleh digunakan untuk keperluan pendidikan, jadinya eh, bisa konsumsinya cuma di O2 sini di titik B. Tapi sebenarnya kalau kita boleh selain konsumsi selain untuk pendidikan, nah kita bisa memaksimalkan kepuasan kita lagi di IC yang U3 ini di titik C itu teman-teman. Di sini juga bilang nih, jika dana perwalian dapat digunakan untuk konsumsi lain, kita pendidikan siswa akan lebih baik di C. Itu. Jadi intinya di C ini kita bisa bayar untuk pendidikan dan juga untuk hal-hal lain selain pendidikan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah pengungkapan preferensi konsumen. Ini teman-teman. Jadi ini bisa dijelasin pakai kurva ini. Nah, di sini bilang jika seseorang memiliki budgetan I1 ini, maka ia memilih basket A ketimbang basket B, maka dia lebih suka A daripada B. Nah, kalau dia di budgetan ini dia pilih A ketimbang B, nah berarti dia artinya lebih suka konsumsi di titik A ini, kombinasi A ini bukan di titik B. Terus kemudian jika seseorang memiliki budget line I2, yang ini bisa budget line-nya berubah jadi ini, maka basket B memilih basket B yang kemudian terungkap lebih disukai daripada D. Jadi kalau di basket ini dia pilih B ketimbang D, berarti yang B itu lebih disukai. Nah, sedangkan A lebih disukai untuk semua market basket di area yang di asal hijau, semua keranjang di area yang di asal merah muda lebih disukai daripada A.
Nah, jadi di semua budget line ini antara A, B, D itu A lebih disukai daripada B dan D. Gitu. Di awal kan ada yang namanya asumsi transitivity kan. Kalau A lebih suka dari B dan B lebih suka dari D, maka A lebih disukai dari D. Jadinya di antara ketiga ini A yang paling disukai. Yang di area sini itu lebih disukai lagi karena ini bisa kan kalau di sini pendapatannya bisa lebih tinggi nih, di budget lainnya lebih tinggi lagi, jadinya bisa lebih disukai. Gitu. Kemudian ini dengan budget line I3, individu memilih E yang terungkap lebih disukai ketimbang A. Nah, kalau budget line-nya jadi ini I3, individu tuh lebih memilih E. Nah, kemudian dengan budget line I4, maka individu memilih G yang terungkap lebih disukai ketimbang A. Nah, ketika di I4 ini, konsumen lebih suka G daripada A. Sedangkan A disukai dibanding semua market basket di area yang hijau. Semua market basket di area yang di asal merah muda lebih disukai daripada A. Nah, jadi A itu lebih disukai daripada yang di hijau semua ini. Tapi yang di area merah muda ini itu lebih disukai ketimbang A. Jadi E, G itu lebih disukai daripada A. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai utilitas marginal. Pas itu utilitas marginal. Jadi utilitas marginal atau marginal utility merupakan tambahan kepuasan yang diperoleh dalam menambah satu satuan barang terbiasa yang dikonsumsi. Nah, MO ini menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu barang. Intinya itu seberapa besar sih tambahan kepuasan yang kita dapat ketika kita mengkonsumsi satu barang atau jasa gitu. Nah, untuk utilitas ini kita bisa diberi penjelasan oleh yang namanya hukum Gaussian satu. Hukum Gaussian satu ini apa sih bunyinya? Nah, jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi kepuasan marginal atau tambahan kepuasan yang diperoleh pada titik tertentu akan semakin menurun. Ini bisa digambarkan pakai dua grafik ini. Grafik total utility sama grafik marginal utility. Kita ambil contoh nih di suatu siang yang panas sekali. Nah, kita beli es teh nih. Nah, pada saat kita beli es teh, tanpa gelas pertama, satu gelas pertama itu memiliki tambahan kepuasan yang tinggi banget teman-teman. Jadi pada saat konsumsi pertama, tambahan kepuasannya sebanyak 10, total kepuasannya 10. Nah, di sini MU-nya 10. Kan saat pertama kan emang benar-benar langsung lega gitu kan. Hmm. Kemudian kita nambah lagi nih di gelas kedua. Nah, di gelas kedua ini memberi tambahan kepuasan, tapi tambahan kepuasannya nggak sebanyak saat pertama. Nah, kalau di sini digambarin pas pertama itu tambahan kepuasannya 10. Kemudian gelas kedua tambahan kepuasannya 8. Tapi total kepuasannya semakin bertambah. Terus kita nambah lagi 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas. Nah, itu semakin kita nambah, tambahan kepuasannya itu semakin menurun. Nah, gelas ketiga ini tambahannya 6, gelas 4 tambahannya 4, gelas kelima tambahannya 2. Nah, pada saat di gelas kelima, ini kan total kepuasannya udah di tingkat 32 nih. Nah, ketika kita konsumsi ke lagi tambah satu lagi 6. Nah, itu tuh tambahan kepuasannya nggak ada. Jadi dia MU-nya 0, marginal utility-nya 0. Nah, di titik sini itu total utility-nya udah maksimal. Jadi kalau secara matematis, jadi total utility maksimal itu ketika MU-nya sama dengan 0. Nah, bisa kita tulis di sini. Jadi ketika TU max itu artinya
MU sama dengan 0. Nah, di sini ketika TU-nya sudah maksimal, itu kalau kita tarik garis ke kurva MU, nah MU-nya ini udah 0. Jadi ini udah total kepuasannya udah maksimal banget. Nah, ketika kita nambah satu gelas lagi di gelas ketujuh, nah ini tuh malah tambahan kepuasan. Dia tidak memberi tambahan kepuasan, justru total kepuasannya malah turun. Jadinya MU-nya udah negatif. Nah, ini kalau dianalogikan yang es teh tadi, kita minum lagi tambah sekali, kita tuh udah enek, udah muntah, udah nggak enak lagi. Makanya total kepuasannya jadi turun. Pokoknya, jadi kita konsumsinya memberikan kepuasan yang maksimal itu ketika MU-nya sama dengan 0 di titik sini. Jadi titik sini sama sini itu kepuasannya maksimal. Nah, penurunan nilai marginal utility ini biasa kita sebut dengan istilah law of diminishing marginal utility. Yakni penurunan nilai marginal utilities yang bertambahnya konsumsi. Jadi yang awalnya tadi 10 terus semakin berkurang dari 8, 6, 4, 2 sampai titik 0 dan ketika nambah lagi bisa sampai negatif. Gitu teman-teman. Itu inti dari hukum Gaussian yang pertama. Oke, kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini contoh dari kurvanya tadi nih ya. Barang 1, TU-nya 9, terus MU-nya 9. Sama, hampir sama kayak tadi. Barang 2, total utility-nya naik lagi 17, 24, 30, 32, 6, 32. Nah, di sini tuh total kepuasannya udah maksimal. Di tingkat TU ini TU32 ini udah maksimal karena MU-nya udah 0, nggak ada tambahan kepuasan lagi. Jadi ketika dia konsumsi lagi ke 7 kayak tadi, itu malah MU-nya negatif. Dia udah muntah, udah muak gitu. Hubungannya nih, utilitas marginal dan pilihan konsumen. Jadi secara formal itu dirumuskan 0 sama dengan MUF tambah MUC. Jadi di sini kita ambil contoh yang tadi si food sama cloud. Jadi nggak ada perubahan utilitas total sepanjang kurva indifference karena pertukaran dari satu barang ke barang lain akan membuat konsumsi sama banyaknya. Jadi kan jadi tadi kan bilang kalau kita ingin menambah salah satu barang maka kita harus mengurangi salah satu barang kan. Nah, sama aja. Jadi misal kepuasannya food kita kurangin untuk nambah kepuasannya cloud, nah itu sama aja tetap aja nol gitu. Jadi dengan pengurangan salah satu dengan menambah salah satu itu nggak ada perubahannya ke total utilitasnya. Jadi sama aja nggak ada perubahan. Misal kita pakai ini, pakai contoh angka nih. Di misal eh, kita mengorbankan kepuasan seafood sebanyak 30. 30 nih. Kalau kita mau ngorbanin 30 berarti kan minus 30. Nah, pengorbanan 30 ini tuh kepuasan 30 ini tuh bakal nambah di siklot. Nambahnya 30 juga. Nah, minus 30 sama plus 30 kan sama aja dia. Nggak ada perubahan. Jadi tetap saja sama dengan 0. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya kita bahas mengenai indeks biaya hidup. Nah, jadi indeks biaya hidup ini nanti bakal dibahas oleh 3 metode ya. Yang pertama itu ada indeks ideal, indeks last buyers, sama indeks Paasche. Jadi indeks biaya hidup atau cost living index itu apa? Itu indikator ekonomi yang mengukur biaya hidup relatif di berbagai wilayah atau negara. Nah, angka indeks ini tuh mengukur suatu biaya hidup relatif dari waktu ke waktu
dihitung dengan mengukur total biaya dari beberapa barang dan jasa tertentu. Nah, ini yang pertama adalah indeks ideal. Indeks ideal ini tuh harus mewakili biaya untuk memperoleh utilitas tertentu pada saat ini secara relatif terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh utilitas yang sama pada tahun dasarnya. Nah, rumusnya ini bisa kita tuliskan indeks ideal itu PFT dikali FT tambah PCT kali CT dibagi PFB kali FB tambah PCB kali CB. Jadi maksud FT PFT ini apa? Nih di sini di bawah ini. Jadi PFT FT itu tuh harga si food tahun berjalan dikali kuantitas food tahun berjalan ditambah harga cloud tahun berjalan dikali kuantitas cloud tahun berjalan dibagi harga food tahun base atau tahun dasar dikali kuantitas food tahun dasar ditambah harga cloud tahun dasar dikali kuantitas cloud tahun dasar. Jadi kalau mau nulis simpelnya kita bisa tuliskan kayak gini teman-teman. Kita tulis di sini aja ya. Jadi indeks ideal itu bisa kita tulis PN dikali QN dibagi PO kali QO. Jadi intinya harga tahun berjalan dikalikan kuantitas tahun berjalan dibagi dengan harga tahun dasar dikalikan kuantitas tahun dasar. Jadi ini indeks ideal untuk menghitungannya. Kemudian yang kedua ada ini last buyers. Last buyers ini jumlah uang dengan harga tahun berjalan yang seorang individu perlu membeli bundle barang yang dibeli pada tahun dasar dibagi dengan biaya pembelian yang sama bundle dengan harga tahun dasar. Jadi kalau indeks slash buyers ini ya penghitungannya adalah sigma itu jumlah PN dikali QO dibagi PO kali QO dikali 100. Jadi maksudnya adalah ini harga tahun berjalan dikalikan kuantitas tahun dasar dibagi harga tahun dasar dikalikan kuantitas tahun dasar dikali 100. Nah, kalau tadi yang ideal itu PN kali QN bagi PO kali QO. Kalau yang last bias ini PN kali QO dibagi PO kali QO. Jadi sama-sama dikali 100. Nah, ini contohnya perhitungannya. Jumlah keseluruhan harga barang pada 2021 setelah dikalikan dengan jumlah barang tahun dasar yakni 2020 adalah 210. Sementara harga dasar dikali jumlah barang pada tahun 2020 yakni 200.000. Nah, ini kan udah dikali ini, jadi tinggal dibagi aja, dikali 100 dapat 105,0. Jadi pada tahun 2021 terjadi kenaikan harga secara keseluruhan, secara relatif itu sebesar 5%. Nah, kemudian yang ketiga itu ada metode Pascal. Metode ini memakai jumlah atau kuantitas barang pada tahun berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan terhadap harga. Nah, dalam PASC ini mengasumsikan bahwa jumlah barang itu bisa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nah, rumusnya bedanya dari tadi adalah kalau si PASC ini yang jadi pembilang adalah PN dikali QN, harga tahun berjalan, dikalikan dengan kuantitas tahun berjalan, dibagi, nah yang jadi penyebutnya itu PO dikali QN. Ini harga tahun dasar dikalikan kuantitas tahun berjalan. Nah, itu teman-teman. Kalau misal mau gampang ngafalinnya, kalau si indeks ideal itu NNOO, kalau last buyers itu NOOO, kalau Pascal NNON. Oh, kalau ngafalin gitu teman-teman. Jadi ketiga itu bisa pakai rumus tersebut. Nah, ini contohnya.
Ini udah dikali semua, tinggal dibagi. Nah, ini yang pembilang tadi, yang PN kali QN, yang 240 ini PO kali QN, dikali 100, dapat 101. Nah, contoh soal yang lebih hitungan, mungkin bisa pakai ini, teman-teman. Nah, di sini. Jadi, ini dua ada dua konsumen di tahun yang berbeda. Yang pertama ada si Sarah tahun 2000 sama si Rahel tahun 2010. Nah, jadi di sini dibilang pada tahun 2000 itu harga buku 20, jumlah bukunya 15. Sedangkan harga makanan itu 2, sedangkan banyak makanannya itu 100. Pengeluarannya $500. Sedangkan di 2010 itu harga bukunya 100, jumlah bukunya 6. Harga makanan 2,2, banyak makanannya 300. Pengeluarannya segini. Nah, kita diminta untuk menghitung 3 indeks pakai 3 metode tadi. Yang pertama indeks Aspire sama Pak Asco dan si Aspire, Pak Asco sama ideal. Yang pertama kita hitung dulu yang ideal. Yang ideal tadi rumusnya kan PN dikali QN dibagi PO kali QO. Nah, pertama kita hitung dulu yang ini, yang apa namanya, si buku dulu ya. Di 100 dikali 6 ditambah 2,2 dikali 300 dibagi 20 kali 15 ditambah 2 dikali 100. Ini dihitung totalnya dapat 252. Ini setelah dikali 100 ya, ada 52. Jadi indeks idealnya itu 252. Kemudian yang kedua kita pakai IL atau indeks slash bias. Slash bias tadi rumusnya PN dikali QO dibagi PO dikali QO. Nah, kita lihat PN-nya tadi berarti 2,2 ya, 2,2 dikali 100 ditambah 100 dikali 15 dibagi sama 2 kali 100 ditambah 20 kali 15. Ini kalau dihitung hasilnya itu 344. Terus kemudian yang ketiga indeks Pascal. Pascal tadi PN dikali QN dibagi PO dikali QN. Nah, sama dengan PN kali QN tadi 100 kali 6 ditambah 2,2 kali 300 dibagi sama 2 kali 300 ditambah 20 kali 6 didapat 175. Jadi ini adalah nilai ketiga indeks. Indeks idealnya kita dapat 252, yang last bias kita dapat 344, dan yang fase kita dapat 175. Oke teman-teman, untuk video yang part 2 ini sampai di sini dulu, sampai indeks biaya hidup. Kemudian nanti yang efek substitusi dan pendapatan sama yang surplus konsumen akan kita bahas di video part 3. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.